Halo guys. Halo guys. Baru mau assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joni udah ngomong. Oke, Bang. Ya. Kita ketemu lagi sekarang di review ya. Review, Bang. Review. Balapnya belum, ini baru mau balap. Oh, MotoGP Catalunya. Nah, Ketelingsut abis kirain jaraknya belum sedekat ini, ternyata back to back ya. nah itu iya, dia. iya. Yang review kan kemarin udah Betul. digarap tuh. Betul. Yang Bagnaia menang ya. Bagnaia menang. Nah, sekarang nih Review MotoGP Catalunya 2022. 2022. Nih di belakang kita nih, Bang. Iya. Boys, ya, ada empat apa? 4 pembalap. Ya, mungkin kalau mamanya lihat film sih jadi kayak mengingatkan posternya Apa? Magnificent Seven. Cuma ini cuman Magnificent Four. Bedanya kalau Magnificent Seven pakai kuda. Pakai kuda, tapi cowboy. Iya, kalau ini kuda besi. Kuda besi, bawa helm. Nah, Bang, Ya. ini menarik nih karena gini. Catalunya, Ya. walaupun kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir lah ya, Iya. itu bukan sirkuit ya sirkuit yang baik lah, sirkuit yang ramah lah buat para pembalap Spanyol. Iya. Sementara ya kita ketahui sendiri pembalap Spanyol ini kan banyak banget di MotoGP gitu kan. MotoGP paling banyak malah. Tapi lagi-lagi dalam 2 tahun terakhir Iya. juaranya Betul. bukan bukan mereka gitu kan. Nah, bukan balap Spanyol gitu. Betul. Menurut Bang Joni, kira-kira untuk di MotoGP Catalunya 2022 Iya. ini akan menjadi seperti apa nih, Bang? Ini sepertinya akan kemungkinan besar masih non-Spanyol yang punya kesempatan besar untuk juara di MotoGP Catalunya ini. Non Spanyol lagi. Non-Spanyol, karena kalau 2002 kan terakhir 2019, Marc Marquez. Marquez 2019, 2020 Quartararo. 2021 Miguel Oliveira. Artinya ini dengan melihat perkembangan motor yang ada, kemudian juga kalau kita melihat kondisi saat ini kan sirkuit MotoGP Catalunya yang panjangnya 4,627 meter ini, 4.627 meter ini ya bukan lagi istilahnya wah sirkuit A nih yang cocok, sirkuit B nih si buat motor B, motor C gitu. Enggak, karena kalau kita melihat kemarin Miguel Oliveira KTM, kemarinnya lagi Quartararo Yamaha 2019, waktu itu motor Honda saat berjaya-jayanya. Jadi saat ini kalau melihat kondisi ini masih banyak faktor yang menentukan, terutama adalah yang saya bilang sering kali cuaca dan suhu serta pemilihan ban. Nah, karena tahun kemarin Miguel Oliveira bisa menang, itu suhu tracknya itu hampir 40 derajat Celcius di bulan Juni sama dengan saat ini. Sementara di 2020 itu karena pandemi, Catalunya agak bergeser ke bulan September. Suhunya lebih dingin. Di suhu track saat itu 20 derajat Celcius, makanya waktu itu Fabio Quartararo menang dengan opsi pilihan ban soft-soft. Dan di belakangnya sebenarnya waktu itu ada Valentino Rossi. Cuman dia kelontang di tikungan 2 karena gagal memanaskan, kehilangan suhu panas ban di sisi kiri karena setelah melewati 11, 12, 13, 14 dan 1 itu ditekan kan bagian sisi kanan. Ke kirinya hilang, udah. Nah, di kemarin tuh suhunya 40. Miguel Oliveira dengan KTM-nya yang memang klop dengan opsi ban lebih keras, saat itu pemilihan hard dan terbukti bisa menang dan langsung nyolok ke depan. Tapi memang ada beberapa istilahnya faktor seandainya pembalap Spanyol pengen menang di Catalunya ini setelah 2 musim bukan pembalap Spanyol, tentunya adalah motor harus benar-benar kompetitif, kemudian time attack-nya bagus, serta start di posisi barisan 2 terdepan. Ini udah fix kuncian lah, karena Miguel Oliveira kemarin saat start di barisan kedua bisa melakukan start yang bagus, dia bisa terus berduel ke depan. Dan juga jangan lupa
straightnya ini nih dari 14 ke 1 ini juga cukup panjang, hampir 1 kilometer 47 meter. Ya. Beda 100 minus 100 meter lah dengan Mugello. Artinya benar-benar nantinya ini di sektor mungkin keempat dan pertama ini ya motor-motor V4 akan menunjukkan kemampuannya, sementara mungkin di sektor 2, 3 ini akan menjadi milik motor-motor inline. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk di Catalunya ini, yang tadi Bang Joni bilang nih, Betul. straightnya itu mesti jadi perhatian bagi para pembalap. Betul. Jangan sampai kena nih, kecolok di ujung. Betul. Karena ya slipstreaming lagi-lagi kan. Setuju. Walaupun banyak yang bilang slipstreaming sekarang di MotoGP itu susah. Betul. Turbulence-nya dari Motor di depan depannya ini membahayakan kan. Iya. Ya, contoh kasusnya kayak kemarin Enea Bastian ini. Bastian ini di belakang Aprilia. Itu Iya. walaupun secara nggak langsung dia bilang bahwa ya ini efek dari anginnya si Alex Espargaro gitu kan. Betul. Nah, lagi-lagi nih Bang, berarti ini yang harus diwaspadain ya. Betul. Selepas dari masuk tikungan 1 ke tikungan kedua. Karena kan tadi seperti dijelaskan, nah ini benar-benar bagaimana pembalap harus menjaga suhu atau tingkat temperatur bannya. Karena kalau kita melihat setelah tikungan 10 yang dimodifikasi baru, ini ketemu 11, itu 11, 12, 13, 14, 1 itu nganan semua. Jadi benar-benar suhu yang di push adalah sisi bagian kanan. Nah, ini pembalap benar-benar harus menjaga suhu sayap kiri jangan sampai drop habis. Karena kalau umpamanya saat keluar 1 mau kedua, itu dia kan mengambil tikungan cepat ke kiri. Ini bener banyak kasus kejadian memang di Rossi jatuh di situ. Rossi di bagian situ. Andrea Dovizioso, Johan Zarco jatuh di situ. Artinya memang harus benar-benar bisa manage atau mengatur bagaimana jangan sampai keenakan nikung kanan terus, lupa untuk menjaga tingkat temperatur suhu optimal di sisi bagian kanannya, bagian kiri. Bagian kiri. Iya. Oke. Nah, nih jeda sebentar nih Bang. Siapa nih? Ada yang udah nyampe ke Mayo Bang. Mayones. Marc Marquez. Ya, ini klinik Mayo yang dimana Marc Marquez akan menjalani operasi keempatnya di tulang kanan humerus. Ya, jadi sebenarnya ya bisa dibilang salah satu raja Catalunya nih. Iya. Sedang melakukan operasi dulu. Nih. Betul. Oke. Nah, ini nih Bang. Bukan gaya-gayaan, ini bukan gaya-gayaan. Ini yang mengganggu apa ya? Ini yang mengganggu kemarin harusnya Fabio Quartararo bisa tampil maksimal. Betul. Dan mungkin ya bisa juara gitu kan. Akhirnya dengan kondisi seperti ini kehilangan konsentrasi dia. Konsentrasi hilang, ya. Terus kena penalti. Kena penalti juga kan. 2 kali di penaltinya gara-gara motong chicken di tikungan 1 dan 2. Itu kena tambahan 3 detik dan ini gara-gara dianggap tidak safety, 3 detik juga. Cuman memang ini agak dipermasalahkan kenapa si Stewart baru memberikan hukuman itu setelah hasil selesai, tidak saat sebelum istilahnya lomba diumumkan siapa pemenangnya. Karena dengan kemarin 3 detik aja, Quartararo tuh udah keluar dari podium gitu. Karena mestinya kemarin podium ketiga. Iya, jadi akhirnya keluar dari 5 besar lagi. Ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya juara dunia juga itu ya. Makanya nih di tahun ini dia kayaknya nggak mau kasih kesempatan lagi setelah kemarin tampil cukup baik karena di Mugello berhasil finish kedua. Dia berjanji di Catalunya ini akan berusaha semaksimal mungkin bila perlu meraih kemenangan. Oke, rebahnya udah maksimal. Ini salah satu sirkuit yang membuat dia semakin penasaran, gue bisa lean angle gue bisa lebih rendah lagi nggak kan? Bisa miring lagi nggak? Bukan otak miring ya, tetapi miring ya. Nah, Bang, sekarang kita bicara soal prediksi. Oke. Ini ya gue nggak tahu ya. Dari prediksi Bang Joni, kira-kira ada nggak nih di 4 ini yang bisa juara di Catalunya? Saya melihat mungkin potensinya adalah 2 perebutan pertama ini bisa jadi duel antara Quartararo dan Francesco Bagnaia. Kemudian Enea Bastianini dan juga sepertinya Alex Espargaro bisa bersaing memperebutkan posisi 2 ataupun 3. Oh, berarti semuanya ada di sini dong? Ada. Ini memang bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kenapa Dorna membuat seperti ini? Iya. Berarti ini kandidat-kandidatnya nih? Setuju. Oke, kita bahas satu-satu. Kira-kira
Quartararo. Menurut Bang Joni kenapa? Akhirnya Quartararo ya mungkin ini adalah misi balas dendam gue. Ya. Setelah gue kalah di Prancis, setelah gue kalah di Mugello. Nah, nih apa nih? Jadi kalau kita melihat ini adalah dia pertama dia favorit banget dengan sirkuit Catalunya. Oke. Dan kedua, sejak melakoni debut di MotoGP dia selalu tampil bagus di Catalunya. Bagaimana dia pole position, kemudian kemarin 2020 dia menang. Dan bahkan di 2021 kan sebenarnya dia pole position juga. Kalau nggak ada masalah bahkan menang. Artinya dia udah punya sedikit kepercayaan diri, gambaran dan juga modal bahwa di 3 musim terakhir dia tampil selalu maksimal. Nah, kemarin meskipun di musim ini agak terseok-seok, tapi dengan istilahnya referensi dari sirkuit Mugello dan dia sebenarnya tidak menargetkan untuk podium 3 besar. Kemarin itu di Mugello 5 besar dia, tapi akhirnya dia bisa melakukan start yang bagus, kemudian mengerahkan kemampuan yang terbaik sehingga akhirnya dia bisa menuai kemenangan kedua yang dia sebut ini lomba balapan yang terbaik of my career. Ya, the best race of my career. Artinya memang saya rasa Quartararo akan membayar, artinya ya seperti yang dikatakan oleh Bang Naya, redeem, menebus. Kayak kalau di aplikasi kan ada redeem. Dapat bonus sama redeem. Mau diambil apa enggak? Mau Betul. enggak gitu kan. Quartararo punya semua itu. Nah, makanya tinggal bagaimana dia menjalani latihan resmi mulai hari Jumat ini bisa dapat konsisten bagus atau enggak, karena kabarnya secara ramalan cuaca jauh lebih stabil dan cerah. Jadi no rain. Iya, no rain. Jadi tidak istilahnya Kamis, Jumat kering, pas kualifikasi basah enggak, pas balapan ada yang basah, ada yang enggak. Ini benar-benar sepertinya bakal berlangsung stabil di kondisi yang kering. Oke, itu Quartararo. Bagnaia, ya paling tidak kita melihat bahwa Bagnaia ini udah mulai ketemu settingannya, udah ketemu istilahnya konsistensinya. Yakin abang ngomong kayak gitu? Saya rasa iya. Karena ya ini konsistensi. Ya. Maaf, ini agak-agak euforia juga kemarin kemenangan dia nih. Betul. Karena gini, ya kalau kita bicara konsistensi, ya baru kemarin menang. Iya. Sebelumnya jatuh di Le Mans. Sebelumnya juga menang. Jadi apa ya? Belum bisa kalau ibaratnya kita bicara Alex Espargaro, dia konsisten. Podium walaupun podium 3 gitu kan. Nah, ini untuk Bagnaia belum seperti itu nih. Iya, karena kita bicara soal Desmos Edici GP 2022 karena dikembangkan dengan istilahnya masa tes yang pramusim yang cukup sebentar. Jadi ini butuh istilahnya keluar banyak, dan di saat ronde Eropa ini Francesco Bagnaia udah mulai mendapatkan settingan sesuai dengan harapannya, karena ya kemarin di Prancis itu mungkin benar-benar murni kesalahan Pecco, karena seandainya dia mau sabar dikit itu masih 7 lap, bukan istilahnya itu yang dicolok sama Enea Bastian ini lap-lap terakhir dia melakukan kesalahan. Dan kalau kita lihat adalah secara data GP Desmos Edici GP yang musim ini benar-benar tampil luar biasa. Kita lihat di Jerez dia pole position, di Prancis dia pole position, kemudian di Mugello juga. Artinya memang tinggal enggak dong. Mugello betul. Ya, itu kan tetap Ducatinya juga kan. Tapi istilahnya kita melihat tinggal bagaimana Pecco istilahnya bisa mempertahankan kondisi mental di 2 race yang Jerez dan juga Mugello ini. Karena kalau kita melihat ya kalau secara layout dan ini bagaimana kita tahu Ducati pun sebenarnya bukan sembarangan motor gitu di Catalunya. Dia udah pernah 4 kali menang lewat Stoner, kemudian lewat Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, dan ini menjadi modal penting kalau saya rasa mereka akan bisa tampil bagus, terutama Francesco Bagnaia yang kini mulai membayang-bayangi di posisi 4 klasemen. Ya, saya percaya Pecco bisa memberikan yang terbaik. Oke, itu tentang Pecco Bagnaia. Yang ke Enea Bastian ini apa ya? Ini kira-kira mana nih Bang?
antara Enea Bastian ini sama The Old One dong. Dari 4 ini yang paling udah paling tua, kemudian dia Pak RT Andorra. Jadi kemarin kenapa tuh nih kalau untuk Alex Espargaro? Jadi ya performa dia yang membawa Aprilia konsisten podium 4 kali beruntun. Ini menjadi istilahnya bahwa motor Aprilia ini bisa diajak kompetitif. Nah, kemarin itu kan sebenarnya agak sedikit kecewa itu karena dia start tidak masuk di 2 baris besar. Nah, seandainya di Catalunya ini dia bisa masuk baris 2 besar di depan, dan juga tanda petik nih, ingat bahwa Aprilia kan tahun ini masih konsesi, meskipun sudah menembus sekarang tuh udah lebih dari 6 poin dah, lebih 7, artinya udah tahun depan fix dia tidak lagi konsesi. Ini dimanfaatkan maksimal mungkin karena setelah kemarin dengan mesin yang powerful untuk karakter Mugello, nanti juga di Catalunya ini mesin yang memang jauh lebih kompetitif lagi, artinya disesuaikan dengan karakter Catalunya. Saya pikir mungkin dia bisa podium lagi dan bahkan lebih bagus kalau dia bisa mendapatkan posisi start yang bagus di MotoGP Catalunya. Tapi gini, kalau bicara tadi Bang Joni Catalunya dan juga Mugello, ini agak sedikit beda karakter ya? Betul. Karena kalau kita lihat di Catalunya ini agak lebih banyak tikungan slow corner ketimbang di Mugello. Mugello fix emang flowing semua. Kira-kira ya karakter seperti ini akan lebih cocok nggak nih untuk dengan mesin yang tadi Aprilia yang baru? Betul, karena paling kalau memang kita lihat dari titik pengereman, memang murni pengereman paling hard tinggi atau hard brake itu di pertama dan 10 sebenarnya. Karena 10 dimodifikasi lagi. Kalau pemain kemarin masih bisa fast. Nah, ini benar-benar ntar dari tikungan 9 nge-brake baru masuk. Nah, baru ntar dari 11 itu fast flowing corner. Nah, saya rasa dengan Aprilia kemampuannya kemarin top speed juga udah memadai, pengereman bahkan jauh bisa lebih dekat, dan kemudian juga kemampuan corneringnya juga udah tidak dilakukan lagi. Saya rasa Aleix bisa tampil maksimal di Catalunya. Ya harapannya sih mecah telur lagi setelah 2 musim belakangan ini non Spanyol kayaknya susah menang. Itu dia. Harus ada lah ya. Betul. Pembalap Spanyol ya. Mungkin diwakilin ya salah satunya Alex Espargaro. Karena kalau kita lihat pembalap Spanyol untuk saat ini, siapa nih? Marc Marquez mesti operasi dulu. Betul. Kalau Espargaro ya performanya lagi konsisten. Diganti terus paling Nakagami. Alex Rins bisa. Cuman itu tadi Joan Mir juga bisa. Kita harapkan ya Joan Mir tahun 2020 kayaknya podium deh di sini. Artinya ya potensi itu ada, tapi kalau melihat secara istilahnya kekonsistenan podium dan emang lagi pede-pedenya ya ada di diri Aleix Espargaro. Terakhir Bang, Enea Bastian ini. Gue ini mesti jangan lu bukan Peko katanya. Kan kemarin yang di sana Mugello kan biar dia pecah telur ya katanya sial-sial juga di Mugello. Ini dia pasti akan coba comeback karena satu hal dengan dia kehilangan kemarin crash. Ini sempat membuat istilahnya prediksi para pengamat menjadikan dia kandidat juara dunia itu agak diragukan karena tugasnya makin berat. Dia mulai nanti Catalunya sampai seterusnya tidak boleh DNF lagi. Dia harus selalu mendulang poin. Ini akan menjadi modal buat Enea Bastian ini dan membuktikan bahwa dia bisa kembali. Itu pertama, dan jangan lupa kemarin motor Ducati Desmo Studiosnya cukup apik sebenarnya, cuman karena memang terlalu duel jarak dekat. Nah, kalau seandainya dia bisa belajar dari kejadian Mugello, kemudian dia bermain lebih istilahnya bagus lagi, dimulai dari sesi free practice sampai kualifikasi bisa langsung masuk, kemudian di kualifikasi dia bisa di baris depan, start dia dan kemampuan dia memanage ban bukan tidak mungkin dia akan memberikan perlawanan di 10 lap terakhir seperti gaya khasnya yang dia tunjukkan belakangan ini. Seandainya itu bisa istilahnya dijalankan semaksimal mungkin oleh seorang Enea Bastian ini, ya Quartararo, kemudian Pecco Bagnaia dan Espargaro ini benar-benar mesti mewaspadai seorang Enea Bastian ini. Karena kalau Enea Bastian ini, kalau ya harapan dia mungkin ya tadi Bang ya, start di
minimal 2 baris terdepan. Jadi ada sedikit saving tire-nya juga nih. Itu. Karena kalau dia tiba-tiba harus start dari posisi tengah belakang gitu ya. Waduh, ini kan dia harus nge-push dulu ke depan. Iya. Ban udah keburu habis. Betul. Saving tire-nya di mana nih gue gitu kan. Setuju. Contohnya kasusnya ya kemarin. Ya terlalu. Iya, dia ke istilahnya kena traffic, mau kiri nggak dapet, kanan nggak dapet, akhirnya mesti nyalip satu persatu, kelamaan di belakang Alex Espargaro. Itu dia. Jadi, tapi ya mudah-mudahan di Catalunya dia belajar, dia buktikan dan kembali menang. Biar seru lah. Itu ya, seru ya. Iya, karena ya sepanjang MotoGP 4 tak ini dalam sejarah 2002 sampai 2021 kemarin ini belum pernah ada pembalap independen atau satelit yang juara dunia. Nyaris waktu itu Franco Morbidelli, cuman sayang kalau sampai kejadian ini kan bikin seru MotoGP lagi nih ke depannya. Yang nyaris Morbidelli dan juga ya Quartararo, betul. Itu sama-sama satu tim kan? Yang lainnya ya kurang gitu. Betul. Nah, itu dia tuh Bang, untuk prediksi di MotoGP Catalunya 2022. Tapi gue kemarin ya iseng tuh. Bukan iseng sih, emang seneng gue untuk ngebacain komentar temen-temen di kolom deskripsi. Oke. Nah, ini ada yang bicara bahwa ada apa sih dengan Suzuki? Karena selepas adanya pengumuman langsung drop. Ini kok kok sampai 2 kali pembalapnya nggak finish dua-duanya gitu kan. Di Mugello begitu, di Le Mans juga begitu gitu kan. Betul. Nah, menurut Bang Joni, ini apa nih Bang yang menyebabkan akhirnya baik itu Alex Rins dan juga Joan Mir? Tetap kalau saya lihat memang faktor mental ya. Karena kalau kita melihat bohong kalau umpamanya awalnya ini tim bagus, kemudian rumor ada, ternyata rumor itu jadi sebuah kenyataan. Padahal kalau kita melihat seorang Alex Rins dan Joan Mir ini emang direkrut sama Suzuki, kemudian tumbuh bersama Suzuki dan bagus bersama Suzuki dan bahkan udah mau diperpanjang kontraknya 2 tahun, 2023 dan 2024. Kalau nggak ada masalah finansial. Betul. Nah ternyata kemudian karena pada saat kabar ini ya lagi-lagi ya the power of WhatsApp group ini memang luar biasa bikin kaget karena Joan Mir dan Alex Rins saat dikonfrontir atau dikonfirmasi soal bener nggak nih mundur, mereka wah masa sih gitu, enggak, dan bikin kaget, akhirnya mungkin down karena mestinya dia udah punya squad yang established, kemudian dia udah punya gambaran kalau pamannya tidak berhasil di musim ini dia akan balas di musim 2023 atau 2024, pada kenyataannya harus mundur. Ini membuat faktor mental dan pikirannya menjadi tidak tenang gitu. Tahun depan gua kemana nih? Tahun depan oke lah, misalkan dia tenang, udah ada yang santer kabar kan bergabung dengan Honda. Tapi kan motornya berbeda. Meskipun karakternya dibilang wah saya akan belajar. Nah, dari yang menyulitkan itu dari inline ke V4 ini kan banyak kasus bagaimana tidak berhasil. Hanya inline Lorenzo itu butuh waktu lama meskipun sempat bagus, cuman gara-gara diremehin gitu. Juara dunia kagak bisa bawa Ducati mah udah kabur aja. Padahal padahal Catalunya ini dia buktikan dia berhasil menang dengan ini. Kemudian Maverick Viñales juga belum ketahuan nih sekarang. Ya apalagi dulu pertama adalah Valentino Rossi dari ini artinya kalau Valentino Rossi kebalikan dari V4 ke inline. Berhasil. Cuma dari inline ke V4 lagi kesulitan. Tapi memang ini akan menjadi faktor tersendiri. Kemudian bagaimana seorang Alex Rins yang ya makanya dia berani mengklaim dirinya sebagai the bakery, artinya memang dia dari awal Suzuki ada, dia membangun, meriset motor GSX-RR hingga akhirnya mengantarkan Joan Mir juara. Nah dengan kemarin bubar, ini mental down. Mungkin juga akhirnya tidak terlalu fokus, kehilangan motivasi ya. Bahkan kalau kita melihat seorang Joan Mir kemarin di Mugello itu sejak dari free practice sampai kemarin balapan belum menemukan solusi bagaimana istilahnya mendapatkan settingan untuk front end atau bagian depan bisa cukup bagus menikung di tikungan pertama karena kemarin dia jatuh di tikungan pertama. Nah sementara Alex Rins ini sepertinya juga kehilangan fokus karena dia
pada saat duel dengan Nakagami dengan asumsi dia berhasil menikung di tikungan 9, padahal 10 itu kan laju kencang, ternyata dia merasa di depan Nakagami ini malah terlibat duel hingga akhirnya crash. Jadi saya rasa memang apa yang terjadi di kubu Suzuki antara Joan Mir dan Alex Rins ini benar faktor dari keputusan Suzuki pabrikan mundur di MotoGP 2022. Oke. Kalau dari kabar yang santer terdengar, ya performanya Suzuki turun ini, iya. Salah satunya juga dari krunya sih Bang. Oh. Jadi gimana ya? Ini ada 2 kru tim untuk 2 pembalap, iya. Alex Rins dan juga Joan Mir. Iya. Sementara ya kalau kita bicara masalah perut nih, Bang. Oh, oke. Masalah perut. Ini tim ini mau kemana? Betul. Kan belum tentu ada tim lain yang siap merekrut. Iya. Ya ibaratnya kayak dulu lah si siapa ya? Oh, Rossi bubar ya. Rossi bubar. Alex Briggs kemanain? Mundur ya kan? Betul. Nah, ya mereka akhirnya alasannya karena ini sih katanya. Jadi seolah kerjanya udah nggak terlalu fokus. Betul, mikirin jadi gue tahun depan ngapain nih? Ya. Gue 2003 makan nggak ya? Makan nggak ya? Berarti gitu. Ya karena Suzuki cabut, kemudian belum ada tim penggantinya kan. Meskipun ya masih dalam istilahnya termin pembicaraan antara Suzuki dengan Dorna. Nih kalau Suzuki cabut siapa yang bakal mengisi? Karena ramai juga kan, katanya Leopard masuk, katanya apa, dan bahkan santer juga kabar katanya Honda mau jadi menurunkan 6 motor. Jadi ini benar-benar makin rame lah. Seandainya mungkin tuh ada, belum tentu juga yang Suzuki ini direkrut. Iya. Gitu. Jadi ya salah satunya itulah mungkin. Ya kalau gue berpikir sih benar juga lah. Iya. Joan Mir, Bilek Syarat kayak gitu. Iya betul. Oke Bang. Siap. Oke guys. Itulah sedikit pembahasan kita mengenai review MotoGP Catalunya 2022. Oke, ini sirkuit seru nih. Sirkuit seru. Pokoknya jangan Rossi sampai Lorenzo. Rossi Lorenzo 2009, Marquez sama Rossi. Terus si Lorenzo buktikan bahwa gua bukan pembalap ini, tapi gua juga bukan pembalap biasa, tapi gua juara dunia. Oke, siap. Saya Kabudiansyah dari Otoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.